Maya adalah seorang wanita yang baru saja membuka usaha jus buah di pinggir jalan. Usahanya laris manis. Wah, jus buah di sini emang beda ya. Seger banget rasanya, pas banget diminum siang-siang begini. Ya ini aku juga ngerasa begitu. Jus mangga yang aku beli kemarin tuh manisnya pas, nggak kebanyakan gula kayak di tempat lain. Maya, aku pesen satu lagi ya, jus jambu merah pakai es batu banyak. Siap kak, ditunggu sebentar ya. Ini jusnya selalu aku buat dari buah segar, jadi pasti enak. Ya ini aku juga mau pesen deh, jus alpukat pakai susu kental manis. Oh ya, kasih yang agak kental ya, aku suka yang creamy. Oke kak, jus alpukat creamy satu ya. Bentar lagi jadi. Kak, ini alpukatnya masih fresh banget, baru aku beli tadi pagi. Mai, kalau boleh tahu, kamu beli buahnya di mana sih? Kok rasanya beda dari jus di tempat lain? Aku selalu beli buah di pasar pagi banget kak, biar dapat yang paling segar. Kalau beli siang dikit biasanya udah sisa-sisa dan gak terlalu bagus. Pantesan jus kamu itu rasanya selalu fresh. Oke deh, ini bayarnya. Aku bakal sering-sering beli di sini. Makasih banyak ya kak, ditunggu orderan berikutnya. Ia selalu membeli buah segar untuk usahanya. Pagi Pak Darman, saya mau beli stok buah jualan jus nih. Masih ada yang seger-seger kan? Maya, jualan laris terus ya. Tenang aja, masih banyak buah segar buat kamu. Mau beli apa aja hari ini? Seperti biasa Pak, saya butuh mangga, jambu merah, alpukat, dan semangka. Oh iya, jeruknya juga ditambahin deh, kemarin banyak yang pesen jus jeruk. Oke, saya pilih yang terbaik buat kamu ya. Nih mangga harum manis baru datang tadi pagi. Manis banget, jamunya juga masih segar. Lihat deh. Beneran bagus semua ya Pak. Saya juga mau nambah pisang deh buat tambahan menu jus. Wah, makin berkembang aja nih usaha kamu nih ya. Pisangnya saya kasih yang udah mateng tapi masih bagus ya, biar manis waktu di blender. Siap Pak, ini pasti banyak yang suka. Jadi totalnya berapa semuanya? Semuanya ini totalnya jadi 150.000, tapi karena kamu langganan setia saya kasih diskon deh jadi 130.000 aja. Wah, makasih banyak ya Pak Darman. Semoga jualan Bapak juga semakin laris ya. Amin, makasih ya Maya. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kalau butuh buah mampir lagi ke sini. Pasti Pak, makasih ya. Saya balik dulu. Namun seiring waktu pembeli makin sedikit karena ada pesaing baru yang lebih ramai. Wah, jus di sini enak banget. Mas Rian, rasanya tuh beda dari jus yang lain, lebih segar gitu. Ya, aku juga ngerasain kayak gitu. Emang pakai buah pilihan deh. Soalnya jusnya tuh manis alami, nggak kayak yang pakai pemanis buatan. Ya dong, saya selalu pilih buah yang paling bagus. Semuanya bahan di sini alami, nggak pakai tambahan macam-macam. Jus sehat harus dari bahan-bahan berkualitas. Mas Rian, saya pesan jus alpukat lagi ya. Yang kemarin ini rasanya bener-bener lembut dan creamy banget. Iya, aku juga mau jus alpukat deh. Aku sempat beli di warung sebelah tapi rasanya beda banget, agak encer dan nggak kayak creamy di sini. Ya, aku juga dengan langganan di warung sebelah juga, tapi entah kenapa jusnya sekarang kayak kurang segar. Kalau di sini rasanya selalu konsisten. Aku juga dulu beli di tempat Maya, tapi setelah cobain jus di sini, aduh, aku nggak bisa balik lagi ke sana. Jus di sini lebih segar dan manisnya pas. Makasih banyak ya. Saya selalu berusaha kasih yang terbaik buat para pelanggan. Maya merasa iri melihat pesaingnya yang lebih laris karena menggunakan bahan-bahan berkualitas. Wah, kenapa sih warung dia itu bisa seramai itu, padahal dulu warung aku yang paling laris di sini. Sekarang pelanggan itu malah beralih ke dia. Aku udah coba kasih harga lebih murah, tapi tetap aja orang-orang lebih milih ke sana. Apa karena dia itu pakai bahan yang lebih bagus ya? Apa karena dia itu lebih ramah kepada pelanggan? Atau karena warungnya lebih besar dan bersih? Tapi kalau aku itu pakai bahan berkualitas kayak dia,
modalnya bakal makin gede. Aku nggak punya cukup uang buat beli bahan sebagus itu setiap hari. Terus aku itu harus bagaimana ya? Apa aku harus cari cara lain biar bisa bersaing? Aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku harus nemuin cara supaya warung aku itu bisa rame lagi. Kalau enggak, aku tuh bakal kalah dan harus tutup usaha ini. Suatu hari saat Maya membuang sampah di pasar, Maya melihat tumpukan buah yang sudah dibuang karena sudah tidak layak dimakan. Tuh capek banget. Warung aku tuh makin sepi tapi sampah tetap aja banyak. Ya begitulah kalau jualan makanan, pasti selalu ada sisa. Astagfirullahaladzim, bau banget ini sih. Udah kayak tempat pembuangan akhir. Bukan cuma sampah pasar doang. Buah-buahan. Wah, ada mangga, jambu, bahkan semangka. Oh, masih ada yang bentuknya lumayan bagus ya. Sayang banget ya. Ini pasti bekas buah yang gak laku terus dibuang. Tapi kalau dilihat-lihat, yang di bagian dalamnya mungkin masih bagus. Kenapa ini dibuang? Apa karena warnanya kurang menarik atau karena udah agak lembek? Tapi kalau dipotong bagian busuknya pasti bisa dimakan, nggak sih? Maya, kenapa kamu terlihat ragu? Buah-buahan itu masih bisa digunakan loh. Apa-apaan sih? Suara siapa itu? Nggak ada siapa-siapa. Aku di sini, di dalam hatimu, di dalam keraguanmu. Aku nggak boleh mendengarkan ini. Aku harus pergi. Jangan bodoh, Maya. Lihatlah buah-buahan itu. Mereka hanya sedikit rusak. Potong-potong bagian buruknya, maka mereka akan tampak sempurna kembali. Enggak, itu menjijikan. Aku nggak mungkin menjual jus dari buah-buah busuk. Bukankah kau ingin warungmu ramai kembali? Kau ingin orang-orang itu kembali membeli jusmu, bukan? Pikirkan mereka. Mereka juga nggak akan tahu. Tapi bagaimana kalau mereka itu sadar? Gimana Fadil sakit karena jus tersebut? Mereka itu nggak akan tahu, Maya. Kau hanya perlu memastikan buahnya itu tetap terlihat segar. Lagi pula ini lebih hemat, bukan? Kau tidak perlu keluar modal banyak untuk membeli buah baru. Tapi ini salah. Salah? Apa yang salah? Orang-orang hanya ingin jus yang enak. Mereka tidak akan peduli dari mana buahnya berasal. Kau hanya perlu memastikan rasanya tetap enak saja. Bukankah demikian? Kalau aku potong yang bagian jeleknya, mungkin masih bisa dipakai sih. Itu dia. Pilihan yang cerdas, Maya. Kau akan melihat ini adalah awal dari kesuksesanmu. Namun karena bisikan setan terdengar cukup meyakinkan, Maya kemudian mengambil buah busuk tersebut dan kemudian mengelola buah itu menjadi jus buah. Lihat nih, bagian dalamnya masih segar, masih bisa dipakai. Ada yang akan tahu deh, jus ini pasti akan terasa manis seperti biasa. Lihat, kau pikir kau itu bisa menang dari aku? Lihat aja ya, siapa yang akan bertahan lebih lama. Keesokan harinya Maya kembali berjualan, namun kali ini banyak para pelanggan yang kembali membeli jus di tempat Maya karena harganya yang lebih murah. Pelanggannya tidak menyadari perbedaannya, bahkan banyak yang memuji jusnya tetap enak. Wah Maya, jus kamu itu kok murah banget sih sekarang? Biasanya harga segitu cuma dapat setengah gelas. Ini bisa penuh begini? Iya dong, aku kasih harga spesial buat para pelanggan setia aku. Biar kalian tuh bisa minum jus enak tanpa mikir harga mahal. Wah, ini sih beda dari yang lain. Aku beli jus di tempat Rian mahal banget. Padahal porsinya juga nggak sebanyak ini. Maya lebih baik emang. Ya aku setuju, jusnya itu tetap enak. Malah kayaknya lebih segar dari sebelumnya. Kamu pakai resep baru ya, Maya? Enggak juga, aku cuma lebih teliti aja pilih buahnya. Yang penting kalian itu puas ya kan? Banget, ini jus mangganya aku beli manis banget tapi nggak berlebihan. Pokoknya pas. Aku jadi menyesal kemarin sempat pindah ke tempat lain. Sama aku juga dulu sempat nyobain jus di warung sebelah, tapi kayaknya lebih encer. Di sini lebih terasa buahnya. Betul Maya, aku mau pesen 2 lagi deh buat dibawa pulang ya. Jus jamu sama alpukat. Siap, ditunggu sebentar ya. Mereka semua tidak sadar. Yang penting jualku itu laku keras. Gak ada yang tahu kan dari mana buah ini berasal. Kayaknya aku bakal sering balik lagi ke sini deh, Maya. Soalnya selain murah, rasanya tetap enak. Apalagi jus alpukatnya nih, creamy banget. Wah, makasih banyak ya. Aku tunggu orderan berikutnya. Di malam harinya saat Maya sedang menghitung keuntungan,
Dia merasa sangat bahagia karena mendapat untung yang sangat luar biasa. 100, 200, 500, sejuta. Hah, ini baru pertama kalinya aku dapat keuntungan sebanyak ini dalam sehari. Biasanya cuma cukup buat belanja bahan doang, tapi sekarang aku bisa beli apa yang aku mau. Aku bisa beli buah yang lebih bagus besok. Kalau begini terus aku tuh bakal bisa bikin warung itu lebih besar. Rian, dia akan bisa menyaingi aku lagi. Aku akhirnya bisa menang. Saat Maya berniat menggunakan buah yang bagus lagi untuk berjualan, muncul kembali godaan setan yang menggoda Maya untuk tetap menggunakan buah busuk. Maya, kau ini senang bukan? Hasil yang luar biasa, keuntungan berlipat, semua karena pilihan cerdasmu. Tuh lagi, aku sudah bilang aku tuh gak mau terlibat dengan bisikanmu lagi. Oh benarkah? Lalu kenapa kau terlihat begitu bahagia? Semua uang itu, semua keberhasilanmu itu kau kira datang dari mana? Aku kerja keras. Aku jualan seperti biasa dan orang-orang suka jusku. Tentu saja Maya, jusmu enak, pelanggan puas. Tapi ingat, mereka tetap membeli karena harganya murah, ya kan? Kalau kau kembali ke buah segar yang mahal, kau pikir mereka itu akan tetap setia? Aku bisa cari cara lain. Aku bisa menyesuaikan harga. Aku gak harus pakai buah busuk lagi kan? Maya, kau begitu polos. Kau ingin membeli buah segar dengan harga tinggi, lalu kau harus menaikkan harga jusmu. Apa kau siap kehilangan para pelangganmu lagi? Siap melihat warungmu itu kembali sepi seperti dulu? Maya, kau sudah melihat sendiri kan? Tak ada yang menyadari apa yang kau lakukan itu. Mereka tetap datang memuji jusmu, membeli lebih banyak. Apakah mereka itu mengeluh? Apakah ada yang sakit? Tidak, Maya, mereka itu justru puas. Tapi nanti kalau suatu saat ketahuan, kalau ada yang sadar kalau jusku itu dibuat dari buah busuk. Kau itu terlalu khawatir, Maya. Sudah berapa hari ini berjalan, jusmu laris, para pelanggan puas dan kau kaya. Mengapa harus mengubah sesuatu yang sudah berhasil? Apa kau ingin kembali ke hari-hari tanpa para pelanggan, tanpa keuntungan, tanpa uang? Tapi aku itu bisa mulai perlahan. Aku bisa tetap pakai buah-buah bagus. Seenggaknya lebih banyak dari sebelumnya. Maya, kau tahu lebih baik dari itu. Mengapa membuang uang untuk sesuatu yang tidak perlu? Gunakan lebih banyak buah yang kau dapatkan dengan gratis. Lebih sedikit modal, lebih banyak keuntungan. Itu yang disebut bisnis cerdas, bukan? Aku aja ingin warungku tetap ramai. Tepat sekali, Maya. Dan inilah cara terbaik. Lanjutkan, biar keuntungannya itu mengalir. Maya awalnya menolak godaan tersebut. Namun karena untung yang dia dapatkan besar, Maya mulai menggunakan lebih banyak buah bekas. Namun beberapa warga mulai curiga karena jus Maya murah tetapi dia tetap untung besar. Wah, jus Maya ini enak banget ya. Apalagi harganya murah. Aku heran kok bisa murah banget dibanding warung lain. Biasanya jus alpukat segede ini paling murah 15.000. Tapi di sini cuma 8.000. Ya itu yang bikin aku itu penasaran juga. Kok dia itu bisa jual murah tapi tetap untung. Apa dia dapat buat dengan harga super miring ya? Atau mungkin ada trik lain? Kalian ini kebanyakan mikir. Yang penting jusnya enak, murah, dan kita bisa minum dengan puas. Kalau Maya bisa jual segini berarti dia pintar atur modal dong. Tapi tetap aja aneh. Aku pernah lihat Rian beli buah buat warungnya. Harganya lumayan mahal. Kalau Maya pakai buah berkualitas sama, masa sih dia bisa jual jauh lebih murah dari Rian? Nah itu dia, justru itu yang bikin aku itu curiga. Kalau modalnya sama tapi harganya jauh berbeda, pasti ada yang tidak beres. Jangan-jangan apa? Jangan seuzon dulu. Mungkin Maya punya supplier buah lebih murah. Entahlah. Tapi aku mulai merasa ada yang nggak wajar. Aku dengar beberapa orang yang minum jus Maya belakangan ini suka mengeluh sakit perut. Apa itu kebetulan aja ya? Ya kemarin sepupu aku juga bilang dia itu sempat diare setelah minum jus di sana. Tapi dia pikir mungkin karena dia itu kebanyakan minum es. Tiba-tiba Bu Ratna yang sedang mendengarkan sambil meneguk jus mendadak merasa perutnya mulas. Aduh perutku. Kenapa Bu? Ya tahu, perutku tiba-tiba sakit banget. Kamu nggak apa-apa? Bu Ratna jatuh dan pingsan. Astagfirullahaladzim, dia pingsan. Bu, bangun Bu, aduh kita harus panggil ambulan nih. Namun Maya tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada para pelanggannya dan tetap melakukan hal yang busuk tersebut. Lihat nih, begitu banyak uang dalam waktu singkat. Siapa sangka kalau jualan jus murah itu bisa menghasilkan keuntungan sebesar ini. Mereka pikir bisa minum jus segar dengan harga yang murah. Bodoh, yang penting mereka beli, yang penting aku itu untung. Aku gak peduli deh, ada yang sakit atau muntah-muntah kek, itu bukan salahku. Lagi pula siapa suruh mereka terlalu percaya dengan aku ini.
Toh kalau mereka itu sadar pun mereka pasti udah minum dan gak bisa apa-apa lagi. Rian pasti gak akan bakal menyangka kalau aku tuh bisa bangkit secepat ini. Dulu warung dia itu selalu penuh, sekarang lihatlah. Warungku ramai, para pelanggan terus datang. Murah, enak, seenggaknya menurut mereka. Dan yang terpenting, aku gak butuh modal besar. Aku gak peduli sama apapun yang terjadi. Aku gak akan peduli kalau ada yang pingsan atau sakit perut. Yang penting aku itu dapat uang. Dunia ini keras, bro. Dan aku itu hanya bisa melakukan apa yang perlu dilakukan untuk bertahan. Kalau mereka itu nggak sadar, ya itu urusan mereka deh, bukan urusanku. Namun suatu hari saat Maya sedang mengambil buah busuk di tempat sampah, Buah ini masih bisa dipakai. Yang ini kalau dipotong sedikit, bagian busuknya pasti nggak ada yang sadar. aku nggak salah lihat ya kan? Maya dia benar-benar ngambil buah dari tempat sampah. Jadi ini rahasianya kenapa jusnya itu murah. Aku harus buru-buru nih. Semakin banyak buah yang aku dapat, semakin besar untungnya. Orang-orang tetap akan membeli jusku tanpa banyak tanya. Gak bisa dibiarkan, apa harus bertindak? Yang ini lumayan segar nih. Ada yang masih keras juga. Kalau dipotong sedikit pasti tetap terlihat bagus. Hei Maya, kamu ngapain di sana? Siapa itu? Aku yang seharusnya nanya. Apa-apaan kamu ambil buah busuk dari tempat sampah? Aku cuma, ini bukan seperti yang kamu kira ya. Oh ya? Jadi menurutmu ini apa? Kamu mau bilang kamu cuma lihat-lihat sampah? Jangan bohong Maya. Aku lihat sendiri kamu itu pilih-pilih buah yang masih kelihatan bagus dari tumbukan sampah itu. Mas, kamu itu kebanyakan curiga. Aku nggak mungkin lah pakai buah ini buat jualan. Bohong. Kalau memang nggak ada niat yang buruk, kenapa kamu itu bawa kantong plastik dan memilih buah-buah yang seperti orang nyari barang-barang bagus? Tolong. Ketika mereka semakin dekat, terlihat sosok Maya yang panik berdiri di dekat tumpukan sampah dengan kantong plastik di tangannya. Para warga sekalian, ini dia si Maya. Dia tertangkap basah lagi mengambil buah busuk untuk jualannya. Karena kalian udah di sini, ayo kita beri pelajaran aja sekarang ya. Aku nggak seperti yang kalian pikirkan. Aduh, aku harus kabur nih. Aku harus kabur. Maya berlari secepat yang ia bisa. Aku harus bersembunyi. Mereka nggak boleh menangkap aku. Aku nggak bisa ketahuan. Maya melihat sekeliling mencari tempat untuk menghilang. Kotak sampah itu mungkin aku itu bisa bersembunyi di sana sampai mereka itu pergi. Tanpa berpikir panjang, Maya membuka tutup kotak sampah dan segera masuk ke dalamnya. Ya Tuhan, baunya luar biasa busuk. Tapi nggak ada pilihan lain. Aku harus bertahan. Di luar sana warga masih terdengar samar-samar mereka berlari mencari Maya. Namun tak menyadari bahwa ia telah bersembunyi di dalam kotak sampah. Dia lari ke arah sini. Ayo kita cari di gang belakang. Periksa semua sudut. Jangan sampai dia kabur. Dia tidak akan bisa lari jauh. Kita tunggu sampai dia itu keluar. Waktu berlalu, suara warga perlahan mulai menghilang. Sepertinya mereka udah pergi. Aku cuma perlu tunggu sedikit lagi deh. Namun tiba-tiba terdengar suara mesin besar mendekat. Apa itu? Ayo cepat, angkat semuanya kotak sampah ini. Kita nggak akan bisa berlama-lama. Enggak, aku harus keluar sekarang sebelum mereka. Namun terlambat, salah satu pekerja udah mengangkat kotak sampah tempat Maya bersembunyi. Berat banget ini, sampahnya pasti banyak. Yaudah, cepetan kita harus jalan di tempat pembuangan. Enggak, ini nggak mungkin terjadi. Aku harus keluar dari sini. Mesin truk menyala kembali. Saya melaju menuju tempat pembuangan akhir. Tolong, ada orang di sini. Berhenti, aku masih di dalam. Enggak, ini mimpi buruk. Aku nggak bisa mati. Aku nggak bisa mati di sini. Aku harus keluar. Truk akhirnya tiba di tempat pembuangan akhir. Para pekerja sampah bersiap mengosongkan bak truk. Tubuh Maya jatuh bersama gundukan sampah yang menjijikan. Plastik-plastik sisa makanan busuk dan berbagai limbah menimpa dari segala arah. Ia mencoba merangkak keluar, tetapi semakin ia bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Hingga akhirnya Maya meninggal karena tertimbun sampah.